Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini kita masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Balas Dendam pada Gadis yang Tidak Bersalah. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bima memperhatikan sekitar. Ia kembali mengambil ancang-ancang jika ada yang memergoki aksi mereka. Lulu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tangan dan kakinya dipegang erat oleh Wildan dan juga Arul, sedangkan mulutnya disumpal dengan kain. Ia tidak bisa berontak, tubuhnya pun sudah terkulai lemas. Namun di dalam batin Lulu, ia selalu memanggil ayah ibunya untuk segera menjemput dirinya. Mata Bima awas menatap sekitar yang mulai gelap. Seharusnya tidak mungkin ada orang yang datang maghrib-maghrib ke kebun bambu tersebut. "Bim, gimana?" tanya Wildan berbisik. Bima memilih tidak menjawabnya. Ia terus mengintip dan memperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Suara gesekan bambu terdengar sangat nyaring saat angin berembus kencang. Suasana benar-benar gelap karena langit ditutupi oleh pohon bambu yang begitu rimbun. Bima terus berdiri. Ia yakin jika suara yang ia dengar barusan bukan berasal dari langkah seseorang, tapi berharap dari langkah anjing liar ataupun hewan lainnya. Gemerisik dedaunan terdengar seperti nyanyian. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Yang ada di pikiran saat ini hanyalah ada sebuah kenikmatan dan segera menuntaskannya. "Aman," ucap Bima kembali menyalakan senter ponselnya. Mulut Lulu yang sedari tadi disumpal kini dibuka kembali. Gadis itu terus-menerus merintih kesakitan dan meminta dilepaskan. "Kenapa, Wil? Buruan deh cepetan, biar bisa gantian lagi," ucap Arul memperhatikan Wildan dengan seringannya. "Benar kata orang ya, Lulu ini benar-benar cantik," jawab Wildan. "Baru tahu loh," kekeh Arul. "Gue itu jarang memperhatiin Lulu, bikin gue emosi soalnya," ucap Wildan. "Kenapa emangnya, Wil?" tanya Arul penasaran. Begitupun juga dengan Bima. Mereka langsung menatap Bima dengan penuh tanda tanya. "Mukanya itu mirip Fatan. Kan lu pada tahu kalau gue pernah berkelahi sama Fatan rebutan cewek," jelas Wildan. Ternyata Wildan masih mengingat betul kejadian itu. Ia dan Fatan pernah menyukai perempuan yang sama. Namun perempuan yang ia perjuangkan ternyata lebih memilih Fatan yang terbilang dari anak orang kaya, sedangkan dirinya dari anak sederhana yang berani bersaing dengan Fatan. "Sakit hati sama Fatan?" tanya Arul. "Sakit banget, bahkan sampai sekarang rasanya gue gak rela," jawab Wildan. "Emang siapa perempuan itu?" sahut Bima. "Dia Erma dan kini hancur dibuat Fatan. Ia ditinggal nikah sama Fatan," jelas Wildan. "Kalau udah ditinggal Fatan berarti itu kesempatan lo, Wil," jawab Bima. Wildan mengembuskan nafasnya. Ia memang masih menyukai perempuan itu, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. "Gak mungkin," kata Wildan. "Erma sudah hancur, bahkan ia ada di rumah sakit jiwa. Dia dihamili Fatan, tapi cowok brengsek itu tidak mau bertanggung jawab, bahkan sampai mengelak kalau bukan dirinya yang menghamili," jelas Wildan tertunduk lesu. Dari penuturan Wildan, Fatan bahkan memaki Erma jika dirinya hanya untuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Fatan juga berkata jujur jika dirinya akan menikahi perempuan yang merupakan seorang gadis kota. Begitulah kisahnya, hingga sampai membuat Erma frustasi, bahkan hampir mengakhiri hidupnya jika terlambat sedikit saja, jelas Wildan. Bima dan Arul terdiam setelah mendengarkan cerita Wildan. Pantas saja ia begitu bersemangat untuk ikut membantu menghancurkan Lulu. Ternyata di balik itu semua sudah ia rencanakan sejak lama. "Gue sangat benci sama keluarga lu, Lulu. Gue benci," bisik Wildan. Plak! Tanpa diduga, Wildan melayangkan sebuah tamparan di pipi mulus Lulu. Gadis itu menangis sejadi-jadinya. "Diam!" bentak Wildan. Jangan menangis sayang," bisiknya lagi sembari menampar pipi Lulu berulang kali. "Wildan, kau menyakiti Lulu," tegur Arul. "Biarin,
Biar dia yang menanggung semuanya. Biar gue tuntaskan semua sakit hati gue, jawab Wildan. Wildan benar-benar melampiaskan kekesalannya terhadap Lulu. Bahkan pipi mulus itu terdapat bekas tamparan hingga meninggalkan jejak kemerahan. Gadis itu semakin terkulai lemas. Sesekali ia merintih kesakitan dan meminta ampun. Cepetan Wildan, ujar Arul. Namun pemuda itu lebih senang jika menyakiti Lulu. Bahkan setiap perintihan kesakitan Lulu baginya sangat merdu di pendengarannya. Ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri jika ia membalas rasa sakit hatinya dengan menganiaya gadis itu. Teruslah minta ampun, abang begitu senang mendengarnya, bisik Wildan. Setelah dirinya puas menyakiti fisik Lulu, akhirnya Wildan dengan beringas memperkosa Lulu. Dia yang sudah dipengaruhi minuman semakin kuat dan semakin meracau mengeluarkan kata-kata kotor yang dilontarkan pada Lulu. Ambilin rokok gue, titah Wildan. Sambil ngerokok, tanya Arul tercengang. Buruan Rul, titah Wildan. Kini Wildan berada di atas Lulu sambil merokok. Bahkan asap rokok sengaja ia keluarkan di depan wajah Lulu sehingga membuat Lulu kesulitan bernafas. Tanpa diduga, Wildan benar-benar membuat gadis itu menjerit kesakitan. Wildan menyakiti Lulu dengan puntung rokok yang menyala dengan menekankan pada bagian paha Lulu. Wil, kau membuat dia kesakitan, tegur Bima. Wildan hanya terbahak sambil berkata, ada kepuasan tersendiri bagi gue Bim. Lalu Wildan terus menekan rokok tersebut di kedua paha Lulu. Gadis itu tidak bisa berkata-kata lagi. Rasa sakitnya tidak bisa dijabarkan. Yang ada hanyalah terdengar suara lirih dari mulut mungilnya. Arul dan Bima yang menyaksikan kebrutalan Wildan sesekali bergidik ngeri. Tidak menyangka jika Wildan memiliki amarah yang besar pada keluarga Pak Yudi. Arul yang melihatnya sungguh merasa tidak sanggup. Bahkan kedua belah paha Lulu terlihat memerah dan melepuh. Wildan yang begitu murka akhirnya bisa menuntaskan segalanya pada Lulu. Hentakan terakhir Wildan beserta dengan lengkuhan panjang terdengar nyaring tandanya permainan telah usai. Rasanya sungguh nikmat, bisik Wildan sembari menggigit telinga Lulu. Wildan kembali merapikan pakaiannya. Ia duduk sambil merokok dengan matanya yang sayu. Istirahat dulu Wil, baru lanjut ronde kedua, ucap Arul sambil menuangkan minuman untuk Wildan. Capek banget, jawab Wildan. Masa ngerjain yang enak aja bisa capek sih Wil, kekeh Arul. Bima yang sedari tadi hanya diam, kini masih melamun menatap Lulu yang hampir pingsan. Bim, buruan, ucap Wildan. Enak gak Wil tadi? Tanya Bima. Pakai nanya lagi, cobain aja sendiri Bim, kata Wildan terbahak. Kini yang terakhir adalah Bima. Ia mendekati Lulu, memperhatikan tubuh Lulu yang kini memakai pakaian yang berantakan. Bahkan bagian baju Lulu sengaja dirobek paksa oleh Wildan karena ia ingin menikmati dengan leluasa. Bercak merah yang tertinggal di tubuh mulus itu pun terlihat jelas. Bahkan dress pink yang ia gunakan terlihat adanya bekas darah walaupun tidak banyak. Lulu, sabar ya, nanti abang kasih hadiah, ucap Bima. Lulu yang mendengarkannya hanya geleng-geleng kepala sambil meneteskan air matanya. Lulu gak mau, Lulu mau pulang saja, isaknya. Iya, nanti Lulu pulang, tapi sekarang ayah Lulu belum menjemput Lulu, jawab Bima dengan lemah lembut memberikan pengertian. Lulu mau pulang sekarang, ucapnya pelan. Iya, Lulu tetap pulang, nanti abang yang antar ya jika ayah Lulu belum menjemput, terang Bima. Bima yang berhati lembut sebenarnya tidak tega melihat gadis itu menangis. Apalagi saat ini Bima merasakan ada rasa nyeri di dadanya ketika melihat Lulu yang sudah hampir pingsan. Dari hati terdalam Bima, ia tidak munafik mengakui kecantikan Lulu. Bahkan saat pandangan pertama masuk desa, yang ia lihat ialah Lulu yang sedang bermain hujan dengan cantiknya. Bima benar-benar terpesona bahkan terkagum-kagum. Tapi setelah tahu jika Lulu adalah anak dari Pak Yudi, maka kekagumannya seketika berubah menjadi amarah. Amarah yang sejak lama ia sembunyikan. Bim,
Kenapa bengong? Tegur Arul. Bima seketika tersadar dari lamunannya. Ia langsung menatap tajam pada Lulu yang terbaring. Mata elangnya menelisik sekujur tubuh Lulu, tubuh lebam yang diruda paksa. Lulu sabar ya, habis ini abang janji akan berikan Lulu hadiah, tapi temenin kita bertiga dulu, ucap Bima tersenyum. Lalu Bima memulainya dengan lembut. Serangan yang ia berikan benar-benar penuh kasih. Berbeda dari dua temannya itu, Wildan dan Arul, yang penuh dengan siksaan. Abang sayang sama Lulu, tapi ketika abang tahu kalau Lulu dari pasangan suami istri yang jahat itu, abang jadi benci dengan Lulu, ucap Bima dengan mata yang berkaca-kaca. Lulu nikmatin aja ya, rileks, biar sama-sama enak, bisik Bima dengan lembutnya. Lulu nurut ya sama abang. Sekarang tutup mata Lulu, jangan tegang ya, sambung Bima benar-benar penuh kasih. Bisikan Bima mampu membuat Lulu menurut, tapi Lulu hanya menuruti sebentar karena Lulu kembali menangis saat Bima memulainya. Lepasin Lulu, isak Lulu. Bahkan gadis itu terus memanggil ayah ibunya. Bahkan nama Fatan juga ia panggil, sehingga membuat Wildan begitu murka karena berani-beraninya Lulu memanggil nama lelaki brengsek itu. Bak! Satu tamparan kembali Wildan layangkan saat gadis itu terus merintih kesakitan. Bima pun juga bodoh amat atas ulah Wildan. Baginya malam ini harus benar-benar menuntaskan semuanya. Sakit, rintih Lulu sedangkan matanya terus mengalirkan air mata. Gue benci, desis Wildan. Sedangkan Bima terus menikmatinya di bawah sana, sambil sesekali hentakan keras ia berikan sehingga membuat Lulu tidak dapat merintih lagi. Ujar Bima mengeluarkan suara desahan panjangnya. Masing-masing dari mereka memang sengaja tidak memakai pengaman. Ia biarkan Lulu menanggung semuanya kalau nantinya gadis itu hamil. Hebat juga ya dia nggak pingsan, ucap Wildan. Lulu hanya bisa pasrah, bahkan untuk menggerakkan badannya pun rasanya ia tak sanggup. Sekujur tubuhnya terasa sakit ditambah dirinya mendapatkan beberapa kali tamparan. Bang Fatan, ayah, ibu, Lulu pengen pulang, lirih Lulu. Lagi-lagi Wildan kesal ketika nama Fatan disebut. Tanpa diduga, ia menendang perut Lulu, bahkan menginjaknya. Mata Lulu langsung terbelalak merasakan sakit yang tiada tara. Rasakan ini, biar mati sekalian, ucap Wildan pada Lulu yang semakin melemah, bahkan suara rintihannya pun tidak terdengar lagi. Wildan, stop, dia hampir mati. Wildan terus membabi buta, tak mengindahkan peringatan dari Bima. Ia terus menendang Lulu sambil berkata, mati kau, mati kau, mati. Arul segera meminta Wildan untuk berhenti. Bahkan Arul mendorong Wildan. Dia benar-benar menyiksa Lulu. Bahkan gadis itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Apa-apaan sih kau ini bro? Tegur Arul. Benci gue, jawab Wildan. Lu terlalu banyak minum Will, lebih baik lu duduk, ujar Arul sambil mengembuskan nafasnya karena kesal melihat tingkah Wildan yang tidak bisa mengontrol emosinya. Sedangkan Bima terus melancarkan aksinya walaupun Lulu sudah hampir kehilangan kesadarannya. Sabar ya, sebentar lagi, ucap Bima mencoba menenangkan, sedangkan dirinya masih disibukkan dengan kegiatan tersebut. Bima pun begitu menikmatinya, bahkan ia bisa lebih lama dari Arul dan Wildan. Ia sangat menikmati, bahkan membuat Lulu sudah hampir pingsan. Saat pelepasan Bima, terlihat mata Lulu sudah tertutup rapat, pergerakannya pun sudah tidak ada lagi. Bima menepuk-nepuk pipi Lulu. Ia memastikan jika Lulu hanya pingsan saja. Pingsan ya Bim? Biarinlah, gak usah khawatir, ucap Wildan sempoyongan. Masih nafas kan? Tanya Arul sambil mendekati Lulu. Masih nafas itu Bim, masih, tenang aja, ucap Arul sembari menempelkan telunjuknya pada hidung Lulu. Panik ya kalau dia mati? Tanya Wildan. Ya panik lah, jawab Bima kesal. Padahal gue memang mau bikin dia mati loh Bim, terang Wildan. Jangan sampai dia mati,
Kalau itu terjadi berarti di luar rencana kita, ucap Bima. Biarinlah, biar dia mati, biar keluarganya makin terpuruk, jelas Wildan. Jangan gitu Will, pokoknya jangan sampai Lulu mati. Kita biarkan dia hidup dan biarkan keluarganya makin sengsara, karena gue berharapnya Lulu nantinya hamil dalam keadaan tambah gila, tutur Bima begitu yakin dengan rencananya. Makanya gue tadi kesel banget sama lu Will, lu bisa membuat rencana gue jadi berubah nantinya, sambung Bima. Bima terdiam, ia meneguk minuman sambil menyalakan rokok. Begitu pula dengan dua sahabatnya. Sekarang kita harus ngapain Bim? Tanya Arul. Kita tunggu Lulu sadar, jawab Bima pelan. Bagaimana jika kita tinggalkan saja di sini? Usul Wildan. Iya gue setuju tuh, tinggalin Lulu aja di sini. Gimana Bim? Sahut Arul. Bima dan Wildan kembali memandang Arul. Pemuda berkulit hitam itu kembali membuka celananya. Rul, mau ngapain? Tanya Bima. Mau menikmatin sekali lagi, jawab Arul yang begitu nafsu. Padahal Lulu sudah tidak sadar lagi, sedangkan bagi Arul ini adalah kesempatan. Bima yang melihat sahabatnya hanya diam saja, percuma jika menegur karena Arul benar-benar diliputi nafsu. Bahkan dengan kesetanan Arul begitu menikmatinya. Wildan pun juga turut mendekati Lulu. Ia tak segan-segan menikmati keindahan Lulu di bagian atas. Walaupun Lulu sedikit agak kurang, tapi keindahan tubuhnya, kecantikannya, bahkan rambutnya benar-benar memukau. Seorang gadis yang memiliki sifat kekanak-kanakan itu begitu pandai merawat diri. Bahkan aroma tubuhnya pun begitu wangi dengan aroma parfum manis. Will, gue dulu lah, ucap Arul tidak suka melihat Wildan ikut menyetubuhi Lulu secara bersamaan. Ya elah Rul, sama-sama dong kita, jawab Wildan. Tiba-tiba ada yang mencurigakan atau yang membuat Bima merasakan tidak enak. Segera ia mematikan senter ponselnya. Mereka berbicara tidak begitu leluasa karena letak gubuk tidak terlalu jauh dari jalanan umum. Namun dapat dipastikan jika tidak mungkin ada orang yang ke kebun bambu malam-malam begini. Angin lagi-lagi bertiup kencang. Dedaunan bergemerisik bersamaan dengan gemuruh langit yang akan menandakan hujan sebentar lagi akan turun. Bim, gimana ini? Apa masih lama pingsannya? Ujar Arul. Kita siram pakai air aja, sahut Wildan. Oh iya ya, cepat deh, lu ambil airnya, titah Arul. Dengan wajah yang masam, Wildan keluar dari gubuk. Ia mengendap-endap di antara gelapnya malam menuju sungai yang tidak jauh dari gubuk. Suasana begitu gelap. Ditambah lagi, langit yang tertutup membuat Wildan bergegas mengambil air di antara pepohonan rumbia. Sungai tersebut bukanlah sungai yang mengalir, hanya berupa sungai kecil seperti rawa yang banyak pepohonan yang menumbuhinya. Wildan kembali dengan membawa air 1 gelas. Ia langsung memercikannya kepada Lulu. Hingga beberapa saat Lulu belum sadar juga. Bahkan Wildan sengaja menyiramnya. Lah, kenapa gak sadar? Ujar Arul bertanya-tanya. Bima yang mendengarkannya langsung menghampiri dua sahabatnya. Lalu Wildan kembali mengambil air ke sungai dan kembali menyiramkannya pada Lulu. Tapi ternyata nihil, Lulu belum sadar juga. Dan itu membuat kepanikan pada wajah Bima. Arul lalu meletakkan tangannya pada hidung Lulu. Lalu ia kembali mendengarkan detak jantung Lulu. Dan ia juga memegangi tangan Lulu. Bima dan Wildan menegang. Dapat terlihat dari wajah keduanya yang bertanya-tanya. Gimana Rul? Tanya Bima. Arul menggelengkan kepalanya sambil berkata, Lulu sudah mati. Seriusan? Tanya Bima memastikan. Iya, dia udah gak ada, jawab Arul. Lalu Bima mendekatkan tangannya. Benar-benar tidak ada pergerakan lagi, tapi badannya masih hangat dan kemungkinan besar jika Lulu baru saja meninggal. Iya, beneran udah gak ada nih. Pantesan disiram gak ngerespon sedikit pun, ungkap Bima. Wajah mereka memucat. Ini di luar dugaan mereka. Padahal niat mereka untuk tidak membunuh Lulu. Bima menatap wajah Wildan dengan tatapan marah. Karena hanya Wildan yang terus menyakiti gadis itu dengan cara menyiksanya.
Bima mengatakan jika Lulu meninggal karena akibat Wildan yang sedari tadi menendang perut dan menginjak-injak perut Lulu. Dan setelah itu Lulu sudah mulai tak sadarkan lagi. "Jangan nyalain gue ya, ini udah takdir," ucap Wildan sebagai pembelaan. "Tapi lu, Will, yang terus-terusan menyiksa dia," ujar Arul. "Bukan gue aja, lu juga menyiksa Lulu," jawab Wildan juga menyalahkan Arul. "Lu juga menampar Lulu," sambungnya lagi. Udah, gak usah saling menyalahkan. Ini benar-benar kacau," ucap Bima melerai perdebatan di antara keduanya. Lalu Bima memikirkan diapakan nanti jasad Lulu tersebut. Persiapan untuk jasad sama sekali tak pernah terpikirkan jika ternyata berakhir demikian. Bima kebingungan. Dari rencana awal Lulu hanyalah diperkosa dan dihamili. Nantinya akan membuat keluarga Pak Yudi malu dan membunuh secara perlahan. Namun sekarang hal yang ditakutkan malah terjadi. Dari hati terdalam Bima, ia begitu kesal pada Wildan karena Wildan yang menyakiti Lulu sampai babak belur. Bahkan di tubuhnya terdapat lebam kebiru-biruan. "Gimana ini, Bim? Apa kita tinggalkan saja di sini?" tanya Arul. "Bantu mikir kenapa?" jawab Bima sebetulnya juga bingung. Di luar gubuk sudah terdengar rintikan air hujan yang mulai turun. Benar-benar sangat runyam saat ini, sehingga membuat dirinya kebingungan karena di luar kendalinya. "Kita tinggalkan aja, Bim. Ngapain pusing-pusing mikirin nih cewek?" ucap Wildan. "Diam lu, ini gara-gara lu, Will," ucap Bima mengusapkan wajahnya dengan kasar. Bima masih memikirkan rencana selanjutnya. Ia memutar otaknya agar kejahatan mereka tidak terendus oleh siapapun. "Ngapain diem, Bim? Ayo kita balik," ucap Arul lagi. Mereka masih berselisih paham. Bima tidak mau meninggalkan begitu saja Lulu di gubuk tersebut, karena ia berpikir jika Lulu ditemukan, maka cepat pula mereka dicurigai karena jejak mereka yang ditinggalkan di tubuh Lulu. "Gimana kalau kita kubur aja?" jawab Bima. "Kalau dikubur, berarti kita harus balik dulu ngambil alatnya," jawab Arul. "Janganlah, di pos ronda orang-orang masih berkumpul. Nanti mereka malah bertanya yang tidak-tidak," sahut Wildan. Jam juga menunjukkan pukul 10 malam. Belum terlalu malam untuk saat ini, tapi mereka sudah mengakhiri permainannya dan berganti dengan kepanikan. Mereka merokok terlebih dahulu agar menenangkan pikiran masing-masing. Percuma juga Bima menyalahkan Wildan. Ia pun juga turut menyakiti Lulu, walaupun tidak seperingas Wildan. Bima tiba-tiba keluar dari gubuk. Ia memperhatikan sekeliling. Dalam waktu tertentu ada yang datang ke tempat ini untuk menebangi bambu-bambu. Bima juga tahu jika tidak setiap hari orang melewati hutan ini. Tapi ia berpikir alangkah baiknya jika Lulu disembunyikan, tidak ditinggalkan begitu saja. "Will, lu ngambil airnya tadi di mana?" tanya Bima. "Di sungai itu," jawab Wildan menunjukkan tempat gelap tersebut. Lalu Bima berjalan ke arah sungai tersebut. Terdapat pohon-pohon yang begitu besar dan terdapat banyaknya pohon rumbia. "Bim, ngapain berdiri di sana?" tegur Arul dan Wildan memperhatikan Bima. "Seret tubuh Lulu ke sini, cepetan," titah Bima. Wildan dan Arul tercengang dan bertanya untuk apa jasad Lulu dibawa ke sana. "Kita buang ke sungai ini, Bim?" tanya Arul. Bima kembali meminta keduanya untuk menuruti perkataannya. "Dibuang ke sana, Bim?" tanya Wildan juga. Bima menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, jasadnya kita masukkan di sela-sela pohon rumbia aja," jelas Bima. "Yakin di sini?" tanya Arul. "Iya, kita sembunyikan di sela-sela rumbia," jawab Bima mulai menyeburkan dirinya pada sungai. "Buruan," perintah Bima pada dua sahabatnya. Sedangkan Arul dan Wildan hanya memperhatikan Bima yang tengah berjalan di antara genangan air. Beruntung air tersebut tidak terlalu dalam, yaitu hanya sampai lutut saja. Bima yang turun terlebih dulu memastikan untuk menyembunyikan jasad tersebut di antara pohon rumbia yang cukup dalam. "Kayaknya di sini aman deh," gumam Bima. Sedangkan Arul dan juga Wildan
masih ragu jika meletakkan jasad tersebut di antara pohon rumbia. Bahkan mereka yang melihat air sungai pun bergidik ngeri, khawatir ada ular besar atau buaya, sedangkan Bima tanpa takut sedikit pun. "Cepetan!" titah Bima. Seketika Arul dan Wildan bergegas turun ke sungai dengan membawa jasad Lulu dengan cara menggendongnya. Air sungai yang begitu dingin mengenai kaki sampai lutut. Saat ini mereka tidak memikirkan di bawah air sana ada bahaya atau tidak. Yang ada hanyalah ketakutan dan bergegas untuk menyelesaikan semuanya. "Bim, di mana sih?" tanya Arul. "Di sini kayaknya aman," jawab Bima memberikan penerangan pada pohon rumbia yang besar yang tumbuhnya saling berdempetan. Jasad Lulu yang hampir telanjang mereka letakkan di atas sela-sela pohon rumbia. Lalu Wildan mendorong jasad itu agar benar-benar tidak bisa dilihat. "Begini maksud lu, Bim?" tanya Arul. "Iya, gitu aja," jawab Bima. "Kenapa nggak milih dikubur sih, Bim? Kayaknya lebih aman dikubur deh," ucap Wildan. "Kalau dikubur perlu cangkul. Nggak mungkin kan kita balik dulu ngambil alat. Yang ada malah membuat orang curiga kalau ada yang lihat," jelas Bima. "Tapi jika disembunyikan di sini maka cepat ketahuan, Bim. Jasad akan membusuk dan bau bangkai akan tercium," terang Wildan. "Gue yakin gak bakalan, Wil. Kan di sini sungai, pasti ada binatang buasnya. Entah ular atau bisa saja ada buaya," jelas Bima. "Maksud lo membiarkan jasadnya dimangsa binatang gitu?" tanya Arul heran. Bima menganggukkan kepalanya. Ia memang sengaja meletakkan di antara pohon. Ia harap jasad tersebut ada yang memangsanya tanpa sisa dan menghilangkan jejak. Tubuh Lulu yang terbujur kaku dengan posisi miring ke kiri di antara pohon rumbia yang rapat, bahkan sulit dijangkau, bisa dipastikan susah untuk ditemukan. Jika dilihat dari tebing, maka jasad itu tidak terlihat sama sekali. Kecuali ada yang menyeburkan diri memasuki sungai, maka jasad tersebut baru bisa terlihat. "Cepot balik," ucap Bima sambil mengarahkan senter ponselnya pada genangan air yang tenang. Lalu mereka bergegas pergi sembari meninggalkan jasad Lulu, sedangkan Bima berjalan lebih dulu karena entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. "Cepetan," ujar Bima. "Kenapa sih, Bim?" "Takut lama-lama di air, khawatir ada buaya," jawab Bima menakuti. Padahal bukan itu yang dimaksud Bima. Ia juga bingung. Dalam detik itu ia merasakan aura yang berbeda. Sampai di tebing mereka kembali ke gubuk, membersihkan gubuk tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. "Jangan sampai ada yang ketinggalan ya," ucap Bima memperingati. "Siap, Bim," jawab Wildan sembari menuangkan minuman dan meneguknya hingga tandas. Setelah dirasa bersih tanpa ada jejak yang mencurigakan, mereka bertiga pulang. "Kita pulang secara bergantian gak?" tanya Arul. "Tidak perlu, Rul. Kita pulang bersamaan aja," jawab Bima. "Apa tidak dicurigai, Bim?" tanya Arul. "Emangnya kalian mau kita pulang secara bergantian dan lu yang dapat giliran pulang terakhir? Yakin berani menunggu di sini sendirian? Kekeh Bima. "Ya udah, kita pulang bersama-sama. Nggak berani gua di sini," jawab Arul bergidik ngeri. Baru saja mereka melangkahkan kaki meninggalkan gubuk, seketika suasana kebun bambu langsung berubah menjadi mencekam. Gemerisik dedaunan, bambu-bambu yang bergoyang dan pohon rumbia yang menjadi rahasia besar. "Gue pamit dulu ya," ucap Wildan ketika sudah tiba di rumahnya. Kini Bima dan Arul yang berjalan berdampingan. Suasana desa di jam segini sudah begitu sepi. Di pos ronda pun sama sekali tidak terdapat satu orang pun yang berjaga. Biasanya selalu ada bapak-bapak yang hanya duduk sambil main catur. Ketika Bima dan Arul sudah tiba, Bima langsung merebahkan tubuhnya. Ia masih tidak menyangka jika dirinya begitu kejam. Dan baginya cerita hari ini pasti tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun juga. Di saat mereka bertiga sudah pulang, tanpa mereka ketahui ada sosok perempuan yang tertatih-tatih mencoba bangkit dari sela-sela pohon rumbia. Perempuan itu menyeringai sambil berkata,
akan ku ikuti kemanapun kalian pergi. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.